Halo, salam jumpa. Pada Joko CC Learning Series kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan impor isi dari sebuah course lain ke dalam sebuah course aktif. Pada layar sudah terlihat di sini ada sebuah course kosong, ya, yang isinya ditambahkan baru satu label, yaitu label berwarna merah ini, sebagai contoh bahwa ini adalah komponen asli yang ada di course target. Dan kita akan mengambil isi dari course lain untuk diimpor ke dalam course ini. Caranya adalah kita klik tombol Course Administration, lalu kita pilih Import. Akan terbuka halaman untuk mencari course sumber untuk impor. Di sini akan terdaftar maksimum 20 course. Dan kita bisa mencari nama course-nya. Disarankan menggunakan kode mata kuliah agar lebih eksplisit. Tapi boleh juga nama mata kuliah. Misalnya di sini, saya ambil contoh kelas. Lalu klik search. Yang muncul di sini hanyalah course-course kepemilikan Bapak Ibu sendiri. Kepemilikan dosen itu sendiri. Jadi tidak menampilkan course kepemilikan dari dosen lain. Course ini sendiri yang muncul bisa jadi adalah course yang sudah tidak aktif dari semester-semester sebelumnya. Bisa juga course yang memang masih berjalan. Jadi di sini saya akan pilih course-nya contoh kelas. Setelah kita memilih nama course yang menjadi sumber, kita klik continue. Kemudian kita set import settings. Include activities dan resource, ini memang wajib ditandai. Include blocks adalah komponen plug and play yang ditambahkan dosen ke halaman course. Ini tidak aktif di Learning Budi Luhur, jadi biarkan saja mati. Include files adalah file-file yang diupload oleh dosen. Include filters adalah komponen otomasi yang diaktifkan di kelas. Misalnya activity names auto linking, multimedia plugins yang membuat link YouTube otomatis jadi video player. Jadi konfigurasi itu aktif atau tidak yang diimpor. Ini biarkan saja mati. Lalu includes calendar event. Calendar event adalah kegiatan yang ditambahkan eksplisit oleh dosen pada kalender dan berasosiasi dengan course tersebut. Lalu include question bank. Ini adalah bank soal, disarankan untuk diikutsertakan. Lalu groups and groupings adalah kerangka struktur pengelompokan mahasiswa. Jadi misalnya sudah dibuat dengan tim A, tim B, tim biru, tim merah. Tapi tolong diperhatikan, import setting di sini juga tidak menyertakan mahasiswa yang lama. Jadi hanya komponen dari course-nya saja. Struktur groups dan grouping masih dianggap komponen dari course. Lalu terakhir, include custom field adalah field khusus yang ditambahkan dosen dengan script, dengan plugin custom. Ini tidak aktif di Budi Luhur, jadi ini tidak berpengaruh dinyalakan atau dimatikan. Berikutnya kita klik next. Nah, di sini, supaya lebih jelas saya sembunyikan sidebar-nya. Di sini, kita akan pilih komponen yang mau diimpor. Jadi disusun berdasarkan topik. Kita bisa pilih checklist pada topiknya. Misalnya profil, saya tidak mau ambil, maka otomatis seluruh isi dari profil juga tidak akan aktif. Bisa juga saya mau ambil profil, tapi saya tidak mau komponen pretestnya misalnya. Maka pretest tidak diimpor. Defaultnya, semuanya aktif. Dan di sini saya memang mau mengimpor semuanya, persis. Jadi saya scroll ke bawah, semuanya aktif. Kalau perlu toggle untuk menyalakan semua atau mematikan semua ada di sini. Sesudah itu, kita klik next. Nah, di sini adalah konfirmasinya. Terkait dari import setting kita gunakan tadi, dan item-item topik dan isi dari
resources dan activities yang kita ikut sertakan. Hanya untuk memastikan, kita klik Perform Import. Klik dan kita tunggu sebentar. Ya, import complete. Klik Continue to return to the course. Ini adalah tampilan untuk import yang normal, berhasil. Kalau misalnya terjadi kegagalan, silahkan dicoba lagi dengan memastikan bahwa aktivitas yang belum selesai tidak ikut diimpor. Jadi aktivitas yang masih berjalan dari kelas sumber itu kadangkala membuat kegagalan impor. Next, saya klik Continue dan kita lihat di sini. Ini adalah isi kelas contoh kelas 2 yang mengambil atau mengimpor dari contoh kelas. Isi dari contoh kelas muncul semua. Plus yang ini. Jadi ini yang sebelumnya sudah ada. Ini label yang sudah ada di course target pada awalnya. Jadi diperhatikan bahwa sifatnya adalah merge, digabung. Komponen yang sudah ada digabung dengan komponen baru hasil dari impor. Dan posisinya akan bersesuaian. Karena tadi ini label sudah ada di course target, ada di topik pertama, maka dia muncul juga di topik pertama setelah impor masuk. Nah, demikianlah kiranya gambaran untuk melakukan proses impor. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe untuk update informasi Moodle lainnya.